Inilah persembahan kabaret dari pemuda-pemudi Kecamatan Ciracap dengan jumlah pemain 67 orang. Selamat menyaksikan. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda pada tahun 1034 sampai 1874 bertujuan untuk memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dari Indonesia dalam waktu relatif singkat guna menutupi kas negara dan membayar utang negara. Sebagian besar para wanita diwajibkan menanami lahannya. Peristiwa ini kurang lebih merenggut 216.000 jiwa. Peristiwa kerja tanpa upah ini dinamakan dengan Rodi. Astagfirullahaladzim, ada belah, cepat kumpul, cepat. Astagfirullahaladzim. Ambil sapunya. Kita harus bersih-bersih cepat. Hei, kowe orang pribumi, mau percuma, cepat. Jalan kalian lelet. Iya, Mister. Iya. Cepat. Ampun, Mister. Ampun. Para tentara, jangan pukul kami. Kami tak kuat menahan rasa sakit. Kami di sini atas dasar nurani, atas dasar akal sehat kami yang terus menjerit, ingin berbuat. 350 tahun lamanya Indonesia dijajah Belanda. Penderitaan belum berakhir sampai di sini. Indonesia atau Nusantara nama lainnya adalah negeri yang hijau nan indah. Sebuah negeri yang menawan dengan pesona keanekaragaman alam dan budaya, berpadu dalam masyarakatnya yang ramah. Inilah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total pulau mencapai 17.508 pulau. Terdiri dari 5 kepulauan besar dan 30 kelompok kepulauan kecil. Kepulauan Nusantara terbentuk dari pegunungan yang membujur dari barat ke timur, dilewati garis khatulistiwa dan terletak di antara benua Asia dan Australia, serta dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik yang menempatkannya dalam wilayah strategis dunia. Masuknya Jepang ke Indonesia awalnya disambut gembira oleh para pejuang kemerdekaan waktu itu. Jepang dianggap sebagai saudara sesama Asia yang membantu mengusir kolonial Belanda. Namun sayang, sesaat setelah Jepang mendarat di Hindia Belanda, Indonesia saat ini, ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan bengisnya.
Jepang mengeruk sumber-sumber kekayaan alam strategis yang ada di tanah air kita. Luasnya daerah pendudukan Jepang membuat Jepang memerlukan tenaga kerja yang begitu besar untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya dan jembatan. Sedangkan para wanita dituntut untuk menjadi wanita penghibur untuk tentara Jepang. Tenaga kerja ini diambil dari penduduk Jawa yang cukup padat. Para tenaga kerja paksa ini disebut dengan Romusa. Tahun 1942 sampai 1945. Derap langkah dan keringat kuli pembuat jalan, dengan pengki di tangan kiri, pacul di pundak kanan. Dengus nafasnya terdengar keras bagai suara kereta. Keringat. Setelah dijatuhkannya bom atom di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai berganti nama menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Bom atom kedua jatuh di atas Nagasaki. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Bu, Bapak berangkat dulu. Doakan Bapak ya, Bu. Iya, Pak. Ibu selalu mendoakan Bapak. Semoga Bapak pulang lagi dengan selamat. Jaga diri baik-baik ya, Pak. Iya, Bu. Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka mendengar bahwa Jepang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, kembali lagi bersama kami di sini Nusantara FM. Berita terbaru datang dari mancanegara bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan berita terbaru, Perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Wikana! Wikana! Hai Bung, silakan masuk. Duduklah. Ada apa kau datang kemari? Apa ada berita tentang kemerdekaan? Baru saja aku mendengar tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dan kita harus melakukan pergerakan bawah tanah. Serta kita harus bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menolak untuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Baiklah kalau begitu. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku akan menemui pemuda yang lain untuk membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Dua hari setelah kabar dari radio didapati oleh Sultan Syahrir, percakapan Soekarno-Hatta di Vietnam dengan Marsekal Terauchi. Pemerintahan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Tergantung cara kerja PPKI. Pada dasarnya, Jepang ingin memberikan kekuasaan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dua hari kemudian, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di tanah air.
Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat hanya sebagai tipu muslihat Jepang. Hasil pertemuan kami di sana, Marsikal selaku perwakilan dari Jepang mengatakan bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945. Sedangkan saya belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Dan apabila kita terlalu memaksakan, maka proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Ingat Bung Hatta, Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sedangkan saya menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar setia BBC FM. Berita tanggal 14 Agustus 1945 diawali oleh berita mancanegara yang datang dari Jepang bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami tidak ingin terburu-buru dalam hal ini, karena kami tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Bagaimana jika permasalahan ini kita musyawarahkan saja dalam bentuk rapat PPKI? Tapi kami sebagai kaum muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Sedangkan kami menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Perdebatan antara kaum muda dan kaum tua pun terjadi. Soekarno dan Muhammad Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantornya. Namun, kantor tersebut kosong. Kemudian Soekarno dan Hatta bersama Subarjo pergi ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda. Selamat atas keberhasilan kalian di Dalat. Saya belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Walau bagaimanapun, kita harus mengadakan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi besok, tanggal 16 Agustus, di kantor Jalan Penjompongan nomor 2, guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Di tempat lain, pergerakan bawah tanah sudah kehilangan kesabaran. Kaum muda, bagaimana kalau kita culik saja Soekarno? Bagaimana kalau malam ini saja? Ya, setuju. 16 Agustus dini hari. Begini, biar saya dan Mikana yang akan membawa Soekarno. Kamu, Khairul, dan Ibrahim berjaga saja di luar. Oke, siap. Kalian mengerti? Iya, mengerti. Para pemuda membawa Soekarno, Fatmawati, serta anaknya Guntur, yang pada saat itu Guntur berusia 9 bulan, dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Lalu mereka meyakinkan kembali bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya.
dan rapat PPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 10 pun batal dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak hadir. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Lalu diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan akhirnya, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Muda Maeda pergi menemui Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Sejak siang hari tadi telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam. Kami sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Lalu, apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat, Bushido? Ingkar janji agar dikasihin oleh sekutu? Kami meminta agar saudara jangan menghalangi kerja PPKI. Bagaimana hasilnya, Pak? Semuanya hanya omong kosong belaka. Bapak pergi dulu, Bu. Ya sudah, hati-hati, Pak. Pada akhirnya, Soekarno-Hatta pergi menuju rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dari pukul 2 sampai 4 dini hari. Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia? Setelah disepakati, akhirnya teks proklamasi disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.